Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Vanisa dengan NIM 2409308110009 dari kelas manajemen 243A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resume mengenai materi seleksi pegawai atau karyawan. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Pak Adi SEMM. Materi pertama adalah pengertian seleksi pegawai. Seleksi pegawai adalah proses sistematis untuk memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Hasibuan, seleksi adalah proses pemilihan tenaga kerja yang paling tepat dari pelamar yang sudah memenuhi syarat tertentu. Artinya, tidak semua pelamar dapat diterima, namun hanya merekalah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Materi selanjutnya adalah tujuan dan pentingnya seleksi. Seleksi pegawai memiliki tujuan utama untuk memperoleh karyawan yang kompeten dan mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif. Melalui proses seleksi yang baik, perusahaan dapat memperoleh yang pertama itu mengurangi kesalahan dalam rekrutmen. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Ketiga, menyesuaikan kemampuan individu dengan kebutuhan jabatan. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif karena pegawai berada pada posisi yang tepat. Nah, selain itu, seleksi juga menjaga reputasi perusahaan sebagai tempat kerja profesional dan berkualitas. Materi selanjutnya adalah tahapan dalam proses seleksi. Proses seleksi umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan ini memastikan bahwa kandidat yang diterima benar-benar memiliki kemampuan dan kepribadian yang tepat. Tahap-tahap tersebut antara lain, yang pertama, seleksi administrasi, yaitu pemeriksaan berkas seperti CV, ijazah, dan surat lamaran. Yang kedua, tes tertulis, untuk menilai kemampuan dasar seperti logika, pengetahuan umum, atau kemampuan teknis. Ketiga, wawancara untuk menilai karakter, motivasi, komunikasi, dan kesesuaian individu dengan budaya organisasi. Keempat, tes psikolog dan kesehatan untuk memastikan kesiapan mental dan fisik calon karyawan. Yang kelima, keputusan akhir dan penawaran kerja, yaitu penentuan kandidat yang terbaik yang akhirnya diterima bekerja. Tahapan ini dilakukan secara objektif dan terstruktur agar hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seleksi. Ada beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan seleksi, yaitu yang pertama, kejelasan kriteria jabatan yang dibutuhkan. Kedua, kondisi pasar tenaga kerja berkaitan dengan ketersediaan calon yang sesuai. Ketiga, kualitas alat ukur dan metode seleksi seperti validitas tes dan objektivitas wawancara. Selanjutnya, kompetensi tim rekrutmen yang harus memahami kebutuhan organisasi, kesesuaian dengan budaya perusahaan agar pegawai dapat beradaptasi dengan baik. Materi terakhir adalah contoh penerapan di perusahaan atau PT, seperti pada PT Telkom Indonesia. Salah satu contoh penerapan sistem seleksi yang profesional dapat dilihat pada PT Telkom Indonesia. Perusahaan ini menerapkan proses seleksi berjenjang, mulai dari seleksi berkas online, tes akademik, psikotes, wawancara HRD dan user, hingga tes kesehatan. Selain kemampuan teknis, Telkom juga menilai soft skill seperti integritas, kerjasama tim, dan loyalitas. Hal ini bertujuan memastikan hanya kandidat terbaik yang diterima untuk menjaga kualitas layanan perusahaan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Sebagai penutup, seleksi pegawai merupakan proses penting dalam memperoleh sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan berintegritas. Seleksi yang sistematis membantu perusahaan menekan tingkat turnover, meningkatkan efisiensi kerja, dan mencapai tujuan organisasi.
Perusahaan juga disarankan untuk memperbarui metode seleksi dengan teknologi modern seperti rekrutmen online dan asesmen berbasis kompetensi agar proses seleksi menjadi lebih efektif. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada resume materi kali ini. Semoga resume ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.